Halo Sobat Jess, kembali lagi di Jess Channel untuk membahas seputar timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like, karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Ya Sobat Jess, untuk pembahasan kita kali ini tidak lain tidak bukan adalah Garuda Calling. Ya, kalau kemarin kita sudah menduga-duga dan banyak juga prediksi line up yang tersebar di media sosial, kita bisa lihat sekarang Sobat Jess. Di sini sudah ada dilansir dari timnas Indonesia, di mana kipernya ada Hernando Ari, Martin Paes, kemudian ada Reza Arya, Emil Audero dan juga Nadio Argawinata. Ya, ada kiper baru yang dipanggil yaitu Reza Arya ya. Dan juga saya menantikan kira-kira Sobat Jess di tanggal 5 Juni di Gelora Bung Karno nanti apakah akan menjadi debut dari Emil Audero atau bukan, yang sudah warawiri di Serie A, Serie B Liga Italia ya. Kemudian kita lihat di sini untuk di lini belakangnya. Lini belakang ini adalah lini yang cukup banyak perdebatan dan keinginan kita, pengennya kita di lini belakang ini ada yang ingin Jay Itzes dengan Mesilgers dan juga Kevin Dix, tapi ada juga yang menginginkan Jay Itzes, Rizky Ridho dan juga Justin Hapner ya. Karena kalau kita lihat semuanya baik Sobat Jess, akan tetapi menurut kalian yang paling ideal untuk diisi di lini belakang ini 3 orang itu siapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lihat di lini belakangnya ada Justin Hapner, ada Mesilgers, Jay Itzes, Jordi Amat dan juga ada Rizky Ridho. Ya. Kemudian di tengah ada Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Jope Lopesi dan juga Nathan Chuaon. Dan untuk Marcelino Ferdinand dipastikan dia tidak akan membantu timnas Indonesia saat laga melawan Cina karena adanya akumulasi kartu kuning. Tapi Marcelino Ferdinand tersedia saat timnas Indonesia nanti melawan Jepang. Ya, kita lihat juga di sayap kanan ada Jakub Sayuri, Kevin Dix, Sandy Walsh, ada Eliano Renders dan juga ada Asnawi Mangku Alam. Ya, seperti yang kita ketahui Sobat Jess bahwa ada Asnawi, Marcelino dan juga ada Elkan Bagot yang sudah hadir di Indonesia. Dan juga menurut sumber yang beredar sudah ada Ivar Jenner juga yang sudah hadir di Indonesia. Akan tetapi tadi kita lihat Sobat Jess di lini belakang kita itu tidak ada nama Elkan Bagot. Berarti Elkan Bagot mungkin ke Indonesia ingin menyaksikan atau liburan di Bali, liburan di Indonesia, dan juga sekaligus mungkin dan tidak menutup kemungkinan ia ingin menonton langsung jalannya pertandingan antara timnas Indonesia dengan Cina nanti ya. Tapi kita belum tahu, kita tunggu saja updatean beritanya. Dan kita lihat di sayap kiri sudah ada Sain Patinama, ada Iya Ence, kemudian ada Pratama Arhan, ada Kelvin Verdong dan juga ada Dan James. Sobat Jess, kita lihat kemudian untuk di depan. Nah, ini lini serang kita. Di sini ada Septian Bagaskara. Septian Bagaskara dipanggil, ada Ramadan Sananta. Kemudian ada yang tidak kita duga-duga dan akhirnya dipanggil juga Stefano Lillipali. Dan juga ada Oli Romani. Siapa lagi? Itu adalah pemain kita yang di lini depannya sangat tajam. Dan kemudian ada Rafael Struijk dan juga terakhir ada Egy Maulana. Ya, so yes, kalau kalian bertanya kenapa Ragnar tidak ada, kenapa Ragnar tidak dipanggil, Ragnar saat ini seperti berita yang sudah beredar Sobat Jess dan banyak beredar juga di dunia maya bahwa Ragnar kesehatannya masih belum stabil dikarenakan dia sedang sakit terinfeksi virus. Kita doakan semoga Ragnar Ortmangun segera sembuh dan bisa bergabung lagi dengan timnas Indonesia, karena pasti Wak Aji sangat rindu pada Indonesia. Ya Sobat Jess, kalau kalian tadi sudah melihat nama-nama yang sudah dipanggil oleh Garuda Calling, menurut kalian line up paling ideal untuk
timnas Indonesia menghadapi Cina nanti seperti apa? Kipernya siapa? Di lini depannya siapa? Tengah, kanan, kirinya siapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang selalu jadi perdebatan di dunia maya juga adalah tentang back, Sobat Yes. Karena back kita semuanya bagus-bagus sampai milih. Untuk memilihnya itu agak pusing juga ya Sobat Yes. Di situ ada, ya kalian tahu ada trio kejam dan juga ada trio yang solid juga antara Jay Itzes, kemudian Rizky Ridho dan Justin Hapner yang kita lihat saat melawan Bahrain kemarin. Mereka totalitas banget dalam menjaga pertahanan kita, Sobat Yes. Jadi menurut kalian kira-kira 3 nama yang paling oke banget untuk di bagian back itu siapa? Tulis di kolom komentar Sobat Yes. Ya, kemudian Sobat Yes, wah ini sudah ada berita Sobat Yes dari sebelah sana di negeri Cina. Ada media Cina mengatakan bahwa Indonesia ganas di kandang. Apakah kalian setuju dengan lagi-lagi pernyataan dari media Cina? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa media Cina ini sedang rajin-rajinnya ya membahas tentang seputar timnas Indonesia. Kalau sebelumnya media Cina juga sempat mengatakan bahwa kemungkinan nanti timnas Indonesia akan dibantu oleh timnas Jepang. Dan kali ini media Cina mengatakan Indonesia ganas di kandang. Oh, sudah pasti Sobat Yes, karena kita tahu ketika kita menjadi tuan rumah, kita sudah menjadi pemain ke-12 yang membakar semangat para pemain kita. Kita lihat di sini beritanya dilansir dari kabar.timnas bahwa timnas Cina akan menjadi tamu di markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada lanjutan grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta pada 5 Juni 2025. Ya, dalam tulisannya, media Cina 163 menggambarkan kehebatan timnas Indonesia setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Indonesia belum pernah mengalahkan Cina selama 68 tahun terakhir, mereka adalah naga kandang yang sesungguhnya di fase sekarang. Kecuali kekalahan 0-4 dari Jepang, mereka menang atau seri di sisa pertandingan. Mereka mengalahkan Arab Saudi dan seri dengan Australia, tulis dari 163. Kekuatan mereka di kandang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, bagi timnas sepak bola Cina sangat sulit menaklukkan Indonesia yang ganas di kandang sendiri. Bunyi tulisan di artikel itu. Dan juga sebutkan bahwa asalkan bisa mengalahkan Indonesia dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin dan menembus 4 besar grup, lolos ke babak selanjutnya. Bunyi terakhir tulisan media tersebut. Tentu saja meski dibantu tim Jepang, harus ada syarat yang kejam, yaitu di pertandingan ke-9 timnas sepak bola Cina harus mengalahkan timnas Indonesia. Wah, Sobat Yes, kita tahu bahwa Indonesia, supporter Indonesia itu sudah dikenal oleh dunia. Kita tahu bahwa pertandingan timnas Indonesia itu pun hak siarnya banyak negara-negara yang memperebutkan dan ingin menyiarkan pertandingan antara timnas Indonesia tersebut, Sobat Yes. Jadi ya kita kalau ada survei yang membuktikan di luar sana bahwa supporter Indonesia kemungkinan besar akan masuk ke 10 besar supporter tergila bola. Maka dari itu Sobat Yes, ketika kita sudah dipandang hebat oleh dunia, oleh negara-negara lain, kita harus menjaga semuanya dengan baik dan tertib. Ketika menjadi tuan rumah, kita tetap menjadi tuan rumah yang baik bagi siapapun lawannya. Jangan merusak fasilitas yang ada di Gelora Bung Karno dan jaga diri kalian sebaik-baiknya. Dan juga pastinya jaga harga diri dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Dan untuk berita selanjutnya Sobat Yes, dilansir dari Garuda Zone Indonesia, di mana disebutkan di sini terakhir kali Lala Grande membuat koreografi itu saat laga melawan Jepang dan mendapat sorotan dunia. Sebenarnya nggak cuman saat melawan Jepang kita punya koreo yang keren dan disorot oleh dunia. Kemarin pun terakhir saat timnas Indonesia melawan Bahrain, koreo kita juga sempat diposting di akun olahraga besar
sepak bola itu 4-3-3. Jadi seluruh koreo kita sudah dipandang oleh dunia Sobat Yes. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai hal yang terjadi antara timnas Indonesia melawan Bahrain ketika di Gelora Bung Karno kemarin terjadi lagi. Di menit 80 ada teriakan, ada nyanyian yang mengandung unsur kebencian, dan itulah yang membuat PSSI Timnas Indonesia mendapat sanksi sebesar denda 400 juta rupiah lebih dan juga pengurangan 15% penonton. Sangat disayangkan ya Sobat Yes. Kita lihat lagi beritanya. Dan kabarnya saat melawan Cina nanti La Grande akan kembali membuat koreografi di Gelora Bung Karno. Ya, kalau untuk kreativitas dari La Grande nggak perlu kita ragukan lagi, pasti semuanya keren-keren banget. Akan tetapi yang mesti kita jaga di sana adalah ucapan kita Sobat Yes ketika nanti ada di sana. Jangan sampai lagi-lagi hal-hal yang merugikan PSSI, merugikan Timnas Indonesia, merugikan kita seperti denda dan lain sebagainya itu terulang lagi. Jadi kita harus menjaga semuanya dengan baik. Dan juga mungkin kalau kita lihat kemarin di mana sanksi yang kita dapat, ada pengurangan 15% penonton, kecuali nanti di belakang di tribun utara dan selatan itu diisi oleh keluarga pemain atau ya pihak-pihak yang anti diskriminasi. Dan kemungkinan nanti mungkin La Grande tidak ada di kalau biasa kita lihat ada di belakang gawang memberikan semangat, ya mungkin akan pindah nanti posisi tribunnya. Ini mungkin ya, entah di bagian mana tribunnya. Ya, kita doakan dan kita selalu memberikan semangat untuk La Grande dan juga Ultras Garuda yang selalu memberikan totalitas semangat dan perjuangan yang tidak pernah henti membantu Timnas Indonesia. Dan yang pastinya yang sudah mewakilkan kita semua di Gelora Bung Karno. Karena kalau kalian nonton langsung Sobat Yes, semuanya terbakar, semangat kita terbakar ketika La Grande dan juga Ultras Garuda membawakan lagu-lagu yang indah dan membuat kita semua menjadi sangat-sangat amat semangat. Begitu juga para pemain. Maka dari itu Sobat Yes, sangat disayangkan banget kalau kita tidak bisa menjaga semuanya dengan baik. Dan Sobat Yes, seperti yang kita ketahui ada satu pemain yang sudah bergabung dengan kita lumayan sudah cukup lama, sudah mengikuti beberapa pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini, tapi dia belum pernah merasakan sensasi yang luar biasa dan atmosfer yang luar biasa di Gelora Bung Karno, yaitu Mads Hilgers. Ayo kita doakan semoga tidak ada halangan dan rintangan untuk Mads Hilgers agar merasakan sesuatu yang sangat luar biasa di Gelora Bung Karno, biar dia merasakan bagaimana hebatnya, bagaimana semangatnya kita pemain ke-12 yang ada di Gelora Bung Karno. Ya, Sobat Yes, untuk itu ayo kita doakan semoga pemain yang sudah di calling ini bisa hadir dan dalam keadaan yang fit. Seperti yang kita ketahui bahwa Kevin Dix sempat mengalami cedera, akan tetapi kemarin pelatih dari Copenhagen sudah mengatakan bahwa Kevin Dix sudah perlahan pulih, dan semoga di tanggal 25 nanti ketika datang ke Indonesia untuk melakukan training center, keadaan Kevin Dix sudah membaik 100% dan siap memperkuat Timnas Indonesia. Dan Sobat Yes, nama-nama yang dipanggil ini saya berharap kita semua harus menjaga jari-jari kita di media sosial. Jangan ada yang membuli nama-nama yang sudah dipanggil ini ataupun membuli ya karakter dari salah satu pemain yang ada saat ini, karena menjaga kesehatan mental pemain kita itu sangat diperlukan. Jadi Sobat Yes, kalau kalian ingin memberikan kritik bagi para pemain silakan, akan tetapi berikan kritik yang membangun, bukan sebuah kritik yang menjurus ke ujaran kebencian. Cintailah Timnas Indonesia dengan sepenuhnya Sobat Yes dan tanpa syarat. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini Sobat Yes. Menurut kalian siapakah trio back favorit kalian? Apakah Jay Itzes, Kevin Dix dan juga Mads Hilgers, atau Jay Itzes, Rizky Ridho dan juga Justin Hafner? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Yes.